wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang optimasi distribusi bahan baku pada usaha Golden S menggunakan metode Northwest Corner dan metode Simplex. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Titi Dwi Aryani, ada Yosefa Yasindong, ada Reni Oktaviani, ada Rosimawati Dewi, dan ada Maria Tebeno. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang industri kuliner, khususnya usaha UMKM seperti usaha Golden S ini yang saya ambil itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Namun di balik kesuksesannya terdapat tantangan yang kompleks dalam mengelola operasional. Salah satunya adalah optimasi distribusi bahan baku. Nah, bahan baku yang berkualitas dan distribusi yang efisien sangat krusial untuk menjaga kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan keberlangsungan usaha. Selain itu, bisnis Golden S juga banyak keuntungan yang dapat dari sisi penyedia akan mendapat penghasilan lebih, tentunya karena nantinya akan dibantu promosi oleh sosial media yang dibuat dan dioptimalkan dengan SEO atau Search Image Optimization agar terindeks di Google dan dibuat dan dioptimalkan dengan SEO Search Image Optimization agar terindeks di Google dan meningkatkan traffic pengunjung. Dan di sisi konsumen akan diuntungkan banyak hal, mulai dari harga yang terjangkau, makanan yang enak, dan lokasi yang mudah dijangkau serta keramahan dari pegawai. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM seperti Golden S seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola distribusi bahan bakunya. Meskipun skala produksinya mungkin lebih kecil dibandingkan perusahaan besar, namun efisiensi dalam distribusi tetap menjadi faktor krusial menjaga kelangsungan bisnis. Masalah sering timbul itu meliputi biaya transportasi yang tinggi, pemilihan rute yang tidak optimal, dan frekuensi pengiriman yang tidak teratur dapat meningkatkan biaya operasional. Nah, yang kedua ini ada persediaan bahan baku yang tidak terkendali. Kelebihan atau kekurangan persediaan dapat mengganggu proses produksi dan kualitas produk akhir. Dan yang ketiga itu ada waktu pengiriman yang tidak cepat. Keterlambatan pengiriman bahan baku itu dapat menghambat produksi dan menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Nah, dalam dunia manajemen operasi, terdapat berbagai metode untuk menyelesaikan masalah transportasi. Dua metode yang umum digunakan adalah metode Northwest Corner dan metode Simplex. Metode Northwest Corner merupakan pendekatan untuk mendapatkan solusi awal yang layak. Nah, meskipun tidak selalu memberikan solusi yang optimal, metode ini mudah diterapkan dan dapat menjadi titik awal untuk metode yang lebih canggih. Metode Simplex merupakan algoritma linear yang lebih kompleks dan mampu memberikan solusi optimal. Nah, metode Simplex ini dapat digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi. Relevansi usaha Golden S, penerapan metode Northwest Corner dan Simplex pada usaha Golden S dapat memberikan manfaat yang signifikan dengan mengoptimalkan distribusi bahan baku seperti susu, gula, krim, pewarna, air, dan bahan lainnya. Usaha Golden S dapat meningkatkan efisiensi produk, mengurangi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, bagian mengoptimalkan distribusi bahan baku pada usaha Golden S menggunakan metode Northwest Corner untuk menentukan alokasi distribusi yang efisien. Dan yang kedua itu, sejauh mana biaya transportasi dapat meminimalkan dengan menggunakan metode Simplex setelah mendapatkan solusi awal dan metode Northwest Corner. Yang ketiga itu ada menganalisa cara mengoptimalkan bahan baku pada usaha Golden S menggunakan metode Northwest Corner untuk menentukan alokasi distribusi yang efisien. Dan yang ketiga itu menganalisa tentang alokasi distribusi bahan baku yang ditentukan salah satu memenuhi kebutuhan permintaan di setiap lokasi tujuan dan kapasitas dari masing-masing pabrik. Nah, di sini ruang lingkupnya yaitu penelitian ini dapat memfokuskan optimasi distribusi bahan baku yang digunakan dalam produksi pada usaha Golden S. Ini melibatkan alokasi bahan baku dari pabrik ke lokasi distribusi seperti toko, gudang dengan tujuan mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi. Dan yang kedua itu ada dua metode utama yang diterapkan dalam penelitian ini, yaitu metode Northwest Corner untuk mendapatkan solusi awal distribusi, metode Simplex untuk mengoptimalkan biaya transportasi dan alokasi bahan baku secara keseluruhan. Materi 1 studi kasus. Pertama itu ada optimalisasi. Dalam penelitian ini, topik yang diangkat adalah optimasi distribusi bahan baku pada usaha Golden S sehingga dapat meningkatkan produktivitas, kualitas, dan pendapatan pengusaha. Dalam beberapa literatur manajemen tidak dijelaskan secara tegas mengenai pengertian optimalisasi. Namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengungkapkan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan. Jadi, optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif. Berikut metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner merupakan salah satu metode untuk menentukan solusi awal dalam masalah transportasi. Dalam kasus distribusi Golden S, metode ini digunakan untuk menentukan alokasi awal pengiriman barang dari sumber, misalnya pabrik atau gudang, ke tujuan toko atau konsumen.
Prosesnya dimulai dari sudut kiri atas atau northwest corner, tabel biaya transportasi, dan pengiriman dilakukan secara bertahap dengan meminimalkan jumlah biaya sesuai dengan permintaan dan kapasitas yang ada. Berikut metode simplex. Metode simplex digunakan untuk mengoptimalkan biaya transportasi setelah mendapatkan solusi awal dari metode northwest corner tersebut. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mencari solusi optimal dari masalah transportasi dengan mengurangi total biaya pengiriman. Berikut contoh soalnya, PT Golden Ice memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di PT Alpen Food Industry, PT Ice Es Krim, dan PT Ice, dengan tujuan pengiriman kepada konsumen di Citra Garden, Kapuk Cengkareng, dan Gudang dan Bogor. Nah, masing-masing kapasitas pabrik memproduksi sebesar 800, 700 dan 500 pieces. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing permintaan sebesar 900, 500 dan 400 pieces secara berurutan. Maka hitunglah dan analisis biaya transportasi terbaik yang bisa dilakukan menggunakan teknik transportasi northwest corner. Berikut tabel distribusi bahan baku usaha Golden Ice. Oke, baik, setelah dibuat tabel atau matriksnya, maka terbentuklah seperti ini. Nah, jadi untuk pabrik 1 itu persediaannya itu atau pasokannya itu sebesar 800 dan untuk permintaannya itu 900.000. Nah, selanjutnya yang pabrik kedua itu pasokannya 700 dan terimanya 500. Nah, untuk pabrik ketiga itu suplainya itu sebesar 500.000 dan terimanya 400.000. Untuk 150 itu dia termasuk biaya transportasi dari pabrik 1 ke gudang 1 itu 150, dan seterusnya dari pabrik 1 ke gudang 2 itu 100, dari pabrik 1 ke gudang 3 itu 80.000, dan dari pabrik 2 ke gudang 1 itu 100.000, pabrik 2 ke gudang 2 itu 60.000, pabrik 2 ke gudang 3 itu 40.000. Nah, dari pabrik 3 ke gudang 1 itu sebesar 100.000, dari pabrik 3 ke gudang 2 itu sebesar 50.000, dan dari pabrik 3 ke gudang 3 itu sebesar 30.000. Berikut metode transportasi northwest corner. Jadi untuk pabrik pertama atau P1 tadi itu, pabrik 1 itu Alpen Food Industry. Nah, pabrik keduanya itu Ice Es Krim, dan pabrik ketiganya itu adalah PT Ice. Nah, gudang pertama itu Citra Garden, yang gudang kedua adalah Kapuk Cengkareng, dan gudang ketiga adalah gudang Don Bogor. Sekarang kita ingin mencari cost minimum, yang berarti biaya yang paling minimum agar memperkecil ongkos produksi. Nah, maksud dari yang kotak ini yang diperkecil itu bagaimana pabrik 1 melayani gudang 1 yaitu sebesar 150. Terus pabrik 1 melayani gudang 2 yaitu Kapuk Cengkareng sebesar 100.000, dan pabrik pertama PT Alpen itu melayani gudang 3 itu gudang Bogor itu sebesar 80 dan seterusnya. Oke, berikut sedikit penjelasan mengenai metode NWC atau Northwest Corner. Jadi merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Nah, aturannya di sini itu yang pertama itu pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum atau terbesar sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand. Bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas yaitu P1 yang melayani gudang 1, pabrik 1 melayani gudang 1. Ini ada dua nilai. Yang pertama pasokannya itu sebesar 800 dan permintaannya itu atau demand sebesar 900. Yang pertama kita isi adalah dengan melihat nilai yang paling kecil. Nah, jadi di sini itu nilai yang paling kecil yaitu di suplainya itu 800. Jadi langkah pertama di sini adalah alokasi dari PT Alpen Food Industry ke Citra Garden, yaitu demand Citra Gardennya sebesar 900, dan suplai PT Alpen Food Industry itu sebesar 800. Nah, alokasikan 800 ke Citra Garden, yaitu alokasikan 800 ke Citra Garden. Nah, sisa demand Citra Garden jadinya 900 dikurang 800, berarti sisa 100. Nah, sisa suplai PT Alpen Food Industry yaitu 800 dikurang 800, sisanya 0. Jadi habislah di
Alpen Food Industry ke Kapuk Cengkareng jadi 0, ke gudang Don Mogotnya juga 0. Nah tersisalah 800, jadi habis, suplainya habis. Berikut yang keduanya itu yaitu alokasi dari PT Ice Cream ini ke Citra Garden. Dimana Citra Garden sekarang jadi 100, yang sekarang adalah 100. Nah dan suplai PT Ice Cream itu sebesar 700. Alokasikan 100 ke Citra Garden. Nah sisa suplai PT Ice Cream itu 700 dikurang 100 jadinya 600. Nah sisa di Citra Garden yaitu 100 kan. Nah 100 itu dikurang 100 di PT Ice Cream ini jadinya 0. Jadi pabrik PT Ice Cream ke Kapuk Cengkarengnya, di mana Kapuk Cengkareng itu 500 di dia. Berikut pabrik PT Ice Cream ke Kapuk Cengkareng. Nah permintaan Kapuk Cengkareng kan 500, permintaan Kapuk Cengkareng 500. Suplainya itu tadi kan sisa 600 ya, 700 dikurang 100 sisanya 600. Nah itu suplainya dari PT Ice Cream. Terus alokasikan 500 ini ke Kapuk Cengkareng. Jadi sisa suplai PT Ice Cream itu jadi 600 dikurang 500 jadinya 100. Nah sisa demand ada permintaan Kapuk Cengkareng yaitu 500 dikurang 500 jadinya 0. Jadi habislah sudah. Berikut alokasi dari PT Ice ke Don Mogot. Nah demand dari Don Mogotnya sebesar 400. Suplai dari PT Ice nya tadi sisa 100. Nah alokasikan 100 ini ke Don Mogot. Jadi sisa suplai PT Ice itu habis, itu 100 dikurang 100 jadinya 0. Nah berikut alokasi dari PT Ice ke Don Mogot. Dari PT Ice ke Don Mogot, demand dari PT Ice itu kan sebesar 400. Nah gudang suplai dari PT Ice itu tadi sisa 100. Terus alokasikan 100 ke Don Mogot. Jadi sisa suplai PT Ice itu 0. Dan sisa demand Don Mogot itu 400 ini dikurang 300. Jadi sisanya 400 dikurang 100. Jadi sisanya 300. Berikut alokasikan PT Ice ke supplier. PT Ice ke supplier, demand supplier itu 200. Terus suplainya juga 200. Nah alokasikan 200 supplier ini ke sisa supply PT Ice. Jadi 200 kurang 200 90. Jadi sisa demand supplier itu 0 dan telah dihabiskan. Nah, di sini saya akan membahas tentang biaya transportasi. Di sini untuk biaya transportasinya pada PT Alpen Food Industry itu ke Citra Garden itu 10.000, dan ke Kapuk Cengkareng itu 20.000, gudang Daan Mogot itu 30.000, dan supplier itu 40.000. Dan untuk PT Ice Cream itu untuk ke Citra Gardennya 15.000, untuk Kapuk Cengkarengnya 25.000, dan untuk ke gudang Daan Mogot itu 10.000 dan supplier 25.000. Nah, yang ketiga itu ada PT Ice, untuk ke Citra Gardennya itu 30.000, Kapuk Cengkarengnya 40.000, gudang Daan Mogot itu 20.000, dan supplier itu 15.000. Total biaya dihitung dengan mengalikan jumlah bahan baku yang didistribusikan dengan biaya per unit transportasi dari setiap pabrik ke tujuan masing-masing. Nah, PT Alpen Food Industry ke Citra Garden kan 800 unit dikali 10 maka hasilnya menjadi 8.000, dan PT Ice Cream ke Citra Garden itu 100 unit dikali 15 maka hasilnya menjadi 1.500, dan PT Ice Cream ke Kapuk Cengkareng itu 500 unit dikali 25 maka hasilnya menjadi 12.500, dan PT Ice Cream ke Daan Mogot itu 100 unit dikali 10 sama dengan 100, dan PT Ice ke Daan Mogot itu 300 unit dikali 20 menjadi 6.000, dan PT Ice ke supplier itu 200 unit dikali 15 maka hasilnya menjadi 3.000. 8.000 ditambah 15.000 ditambah 12.000 ditambah 1.000 ditambah 6.000 ditambah 3.000 maka hasilnya menjadi 33.000. Total biaya per unit dari setiap pabrik ke tujuan distribusi adalah 33.000. Atau di sini tuh kayak PT Alpen Food Industry kan ke Citra Garden 800 kali 10 kan hasilnya menjadi 8.000. Nah aslinya tuh 8.000 ini tuh 8 juta supaya nolnya tuh nggak kebanyakan, jadi di sini maka dituliskan 800 dikali 10. Nah 10 nya itu 10.000 10 rupiah.
Rp10.000, maka hasilnya menjadi 8 juta. Nah, berarti total keseluruhan biaya transportasi itu adalah 33 juta. Metode Simplek untuk kasus maksimisasi. Di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan menghasilkan produk meja dan kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi, perakitan dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam kerja, sedangkan pada bagian pemolesannya hanya 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja, diperlukan 4 jam kerja perakitan dan 2 jam kerja pemolesan. Sedangkan untuk menghasilkan satu kursi, diperlukan 2 jam kerja perakitan dan 4 jam kerja pemolesan. Laba setiap dan kursi yang dihasilkan masing-masing 40.000 dan 60.000. Berapa jumlah meja dan kursi yang dioptimal dihasilkan? Di sini ada penyelesaian. Definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan kursi yang dihasilkan. X1 sama dengan jumlah meja yang akan dihasilkan dalam 1 unit. X2 sama dengan jumlah kursi yang akan dihasilkan 1 unit. Di sini ada rumusan persoalan dalam bentuk tabel 1.4. Rumusan fungsi tujuan, fungsi max, laba sama dengan Z sama dengan 8X1 tambah 6X2 dalam satuan 10.000. Perumusan fungsi kendala dalam kendala, pertama 4X1 tambah 2X2 kurang dari 60. Yang kedua 2X1 tambah 4X2 kurang dari 48. Kendala non-negatif hasilnya X1 dan X2 besar dari 0. Baik, di sini saya Rosimawati Dewi ingin menjelaskan slide selanjutnya. Di sini ada metode Simplek memaksimalkannya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ada menentukan fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendalanya. Di sini ada contohnya semacam X1 sama dengan meja dan X2 sama dengan kursi. Dan di sini ada fungsi tujuannya. Fungsi tujuan dari X ini adalah 8X1 ditambah 6X2. Dan di sini juga ada fungsi-fungsi kendalanya, kayak semacam 4X2 ditambah 2X2 lebih besar 60. Dan di sini juga ada 2X1 ditambah 4X2 lebih besar 48. Dan yang keduanya ini mengubah fungsi tujuan dan fungsi-fungsi kendala ke dalam bentuk standar Simplek. Di sini ada Z dikurang 8X1 dikurang 6X2 sama dengan 0. Dan di sini juga ada 4X1 ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 60. Dan di sini juga ada 2X1 sama tambah 4X2 ditambah 4X sama dengan 48. Dengan adanya 3X dan 4X ini merupakan adalah variabel slack. Baik, di sini ada selanjutnya juga yang ketiga. Di sini membuat tabel simple awalnya. Di sini ada urutannya, ada 3 bagian. Yang pertama ini menentukan kolom kunci dan baris kunci berdasarkan indeks. Dan yang kedua ini ada kolom kunci ditentukan oleh nilai. Yang keempat, melakukan iterasi dengan menentukan baris kunci baru dan baris-baris lainnya termasuk Z. Yang pertama, membuat baris kunci baru. Rumusnya adalah baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi elemen cat. Barisan kunci baru atau X1 sama dengan 4, 2, 1, 0, 60 dibagi 4. X1 sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Nilai baris yang lain sama dengan baris lama dikurangi nilai baris kunci baru kali angka kolom kunci baris YBS. Selanjutnya, membuat baris variabel baru. Baris S2 baru sama dengan baris S2 lama dikurangi dengan nilai kolom kunci baru baris yang sesuai dikali baris kunci baru baris S2 baru. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Yang pertama, optimasi distribusi bahan baku. Penggunaan metode Northwest Corner untuk menentukan solusi awal distribusi bahan baku pada usaha Golden Ice sudah memberikan alokasi distribusi yang memenuhi kebutuhan permintaan di setiap lokasi distribusi, serta memastikan kapasitas dari masing-masing pabrik tidak terlampau. Lalu yang kedua, biaya transportasi awal. Menggunakan alokasi distribusi yang diperoleh dari metode Northwest Corner, total biaya transportasi yang dihitung adalah sebesar 33.000. Yang ketiga, optimasi menggunakan metode Simplek. Setelah menerapkan metode Simplek untuk mengoptimalkan distribusi bahan baku, ditemukan bahwa biaya transportasi dapat diminimalkan menjadi 37.500, meskipun sedikit lebih tinggi dibandingkan biaya awal yang dihitung dengan metode Northwest Corner. Metode Simplex memberikan hasil yang lebih mendekati solusi optimal dengan memperhatikan biaya transportasi yang telah efisien dan mengalokasikan bahan baku sesuai dengan biaya minimum per unit. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk usaha Golden Ice adalah: yang pertama, penggunaan metode Simplex untuk
optimasi jangka panjang. Untuk mencapai distribusi yang telah efisien dan mengurangi biaya operasional, disarankan bagi Golden Ice untuk menggunakan metode simplex secara lebih luas. Yang kedua, pertimbangan biaya dan waktu dalam pemilihan metode. Dalam memilih metode distribusi bahan baku, perlu mempertimbangkan tidak hanya biaya, tetapi juga faktor waktu pengiriman dan keterlambatan. Oleh karena itu, untuk beberapa situasi yang telah memerlukan kecepatan pengiriman, pendekatan yang lebih fleksibel dan cepat seperti metode Northwest Corner mungkin lebih sesuai dengan solusi awal. Yang ketiga, peningkatan sistem pengelolaan persediaan. Golden Ice perlu mengoptimalkan sistem pengelolaan persediaan untuk memastikan bahwa bahan baku yang diterima oleh setiap lokasi distribusi sesuai dengan kebutuhan dan menghindari pemborosan atau kekurangan pasokan.